Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan The Gospel Series dan sekarang kita mulai menyoroti kitab yang baru yaitu Injil Yohanes. Siapakah Yohanes ini? Mengapa dia disebut murid yang dikasihi oleh Yesus? Bagaimana gaya penulisannya dan apa beban penulisannya? Apa yang ingin dia tonjolkan dari seorang Yesus Kristus dan apa keunikannya dibandingkan dengan para penulis Injil yang lain? Pada kesempatan ini kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih memahami tentang penulis dari Injil Yohanes. Saya mengajak saudara-saudara di rumah untuk bergabung, berpartisipasi bersama-sama dengan kami di dalam diskusi pada kesempatan ini. Atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jendri Manembu, Magister Teologi. Telah menikah dengan Ibu Paula Ringkuangan dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, yaitu Fregi, Roflens, dan Putri Manembu. Hamba Tuhan telah menamatkan pendidikan S1-nya dari Universitas Kelabat pada tahun 2005 dan menamatkan pendidikan S2 di universitas yang sama pada tahun 2022. Telah melayani dalam berbagai kapasitas, baik sebagai penginjil literatur, pendeta jemaat, dan direktur departemen selama kurang lebih 28 tahun. Dan saat ini hamba Tuhan ini dipercayakan sebagai direktur penerbitan dan roh nubuat Gereja Maseaten Hari ke-7, daerah misi Minasa Utara, Bitung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Manembu? Puji Tuhan, baik Pendeta Edward. Ya, terima kasih Pendeta oleh karena Pendeta boleh menyediakan waktu untuk melayani di Cornelius Media. Amin, amin. Ya, terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Sama-sama Pendeta. Ya. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jendri Manembu, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau, kasih setiamu begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menyelesaikan Injil dari kitab Lukas dan sekarang kami akan mempelajari Injil Yohanes. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian hamba Tuhan Pendeta Jendri Manembu yang akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Kami sudah siap mendengarkan. Siapkanlah hati pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan ayat firman Tuhan yang menjadi landasan diskusi kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18 mengatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi titik tolak di mana kita akan membahas bagian yang pertama ini, perkenalan, introduction dari kitab Yohanes. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Manembu, secara umum kita telah mengetahui, tetapi mungkin ada informasi yang lebih mendalam yang perlu diketahui oleh kita. Siapa sebenarnya penulis dari Injil Yohanes ini? Disilakan. Terima kasih Pendeta Edward.
Jadi kitab Injil Yohanes adalah salah satu dari 4 kitab Injil dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab Kristen. Kitab Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, seorang murid Yesus Kristus. Dan kitab ini berisi catatan tentang kehidupan, ajaran, dan keajaiban Yesus Kristus. Berikut ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi bukti bahwa penulisnya adalah Yohanes. Yang pertama, secara internal dalam buku Yohanes itu sendiri menerangkan siapa penulisnya. Jadi kitab Injil Yohanes sering merujuk pada diri Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus atau murid yang kita kenal selalu duduk dekat Yesus. Juga di akhir dari kitab Yohanes, penulis buku ini menunjukkan bahwa ia adalah saksi mata yang merasakan, melihat langsung apa yang ia tulis, yang dilihatnya ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 24. Bukti yang lain, yang kedua, dari tradisi gereja awal. Sejak awal di sekitar abad kedua, tradisi gerejawi telah mengakui bahwa Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes. Ya, orang-orang seperti Arianus dari Lyon, Clemens dari Alexandria, dan juga ada Origenes dari Alexandria. Mereka semua mengakui bahwa Yohaneslah penulis buku Yohanes. Yang ketiga, bukti dari tulisan-tulisan para penulis gereja awal lainnya. Tulisan-tulisan gereja awal seperti suratnya Clemens dari Roma dan surat tulisan Ignatius dari Smyrna mengandung kutipan yang jelas dari kitab Injil Yohanes menunjukkan bahwa kitab itu telah ada pada waktu mereka. Bukti lain dari analisis bahasa dan gaya tulisan. Beberapa ahli bahasa dan tulisan telah mempelajari secara mendalam tentang Injil Yohanes. Dan mereka menyimpulkan bahwa gaya bahasa, tulisan sangat mirip dengan tulisan-tulisan lain yang dikaitkan dengan Yohanes. Seperti surat Yohanes dan kitab Wahyu. Jadi secara keseluruhan ada banyak bukti yang mendukung bahwa Yohanes sebagai penulis kitab Injil Yohanes. Bukti internal dalam kitab itu sendiri, baik tradisi gerejawi awal, tulisan-tulisan penulis gereja mula-mula, dan kemudian analisa gaya dan bahasa dari cara menulis, semua itu mengarah pada kesimpulan bahwa Yohaneslah adalah penulis dari buku ini. Ya. Begitu Baik. Pendeta Taliwongso. Oke, terima kasih. Jadi ini sangat menolong saudara dan saya untuk melihat topik ini bahwa bukti internal dan eksternal yang mendukung bahwa Yohanes sebagai penulis. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang penanggalan. Kapan sebenarnya Injil ini ditulis? Bagaimana? Oh, ini pertanyaan menarik, Pendeta. Ya. Jadi secara pasti penulis kitab Yohanes tidak dapat diketahui. Tapi para sarjana meyakini bahwa kitab ini ditulis sirka antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Yang membuatnya menjadi kitab Injil yang paling terakhir ditulis. Berikut ada beberapa bukti yang mendukung argumen ini. Yang pertama, dari referensi historis dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes mencantumkan beberapa peristiwa sejarah yang terjadi sebelum penulisannya. Contoh, seperti penghancuran bait suci pada tahun 70 Masehi. Kita bisa lihat informasinya dalam Yohanes 2 ayat 20 sampai 21.
karena hal ini terjadi sebelum penulisan kitab Yohanes, maka kita bisa pastikan bahwa kitab ini sudah ditulis sesudah peristiwa itu. Nah, itulah sebabnya kita boleh melihat di sekitar tahun 70 sampai 100. Nah, bukti yang lain, tradisi gerejawi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para penulis gereja awal seperti Irenaeus dari Lyon, Clemens dari Alexandria, Origenes dari Alexandria menganggap bahwa kitab Yohanes ditulis pada akhir abad pertama Masehi. Lalu kemudian, yang ketiga, dari gaya bahasa teologia kitab Yohanes, beberapa ahli bahasa dan tulisan telah mempelajari kitab Yohanes. Mereka menyimpulkan bahwa gaya bahasa teologi kitab itu terlihat lebih berkembang daripada 3 kitab sebelumnya. Yang menunjukkan bahwa kitab ini, kitab Yohanes maksudnya, ditulis waktu lebih lambat, lebih akhir dari ketiga Injil yang pertama. Yang keempat, dari arkeologi, bukti arkeologi. Sebuah fragmen dari kitab Injil Yohanes yang ditemukan di Mesir, yang diperkirakan berasal di abad kedua Masehi, menunjukkan bahwa kitab itu sudah ada pada saat itu dan telah beredar di antara komunitas Kristen di sekitar abad kedua. Jadi dari beberapa bukti ini kita bisa lihat kira-kira range-nya di mana. Diperkirakan circa 70 sampai 100 Masehi. Jadi yang pasti bahwa ini adalah Injil yang paling terakhir dibandingkan dengan ketiga benar sekali, Pendeta Injil yang Edward. lain. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentang tempat penulisan. Dari mana lokasi kitab Injil Yohanes ini ditulis? Kira-kira ada informasi yang bisa kita temukan? Oh, menarik ini, Pendeta Edward. Memang lokasi di mana kitab Injil Yohanes ditulis tidak dapat dipastikan. Namun ada beberapa kemungkinan, ini saja beberapa kemungkinan tempat penulisan berdasarkan bukti-bukti yang bisa digali sampai saat ini. Yang pertama, pendapat bahwa kitab Yohanes ini ditulis dari Efesus. Salah satu tradisi gerejawi menyatakan bahwa Yohanes menulis kitab Injil Yohanes ini ketika dia tinggal di Efesus. Hal ini mereka dasarkan pada pengakuan Irenaeus dari Lyon pada abad kedua yang menyatakan bahwa Yohanes tinggal di Efesus pada akhir hidup dan dia menulis kitab Yohanes dari sana. Itu pendapat yang pertama. Pendapat lain mengatakan bahwa kitab ini ditulis dari Palestina. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Yohanes menulis kitab ini dari Palestina karena ia adalah seorang murid Yesus dan mungkin menulis kitab itu ketika ia masih tinggal di wilayah itu. Itu teori yang lain. Namun ada juga yang mengatakan bahwa dia menulis ini waktu dia berada di Roma. Ada juga beberapa spekulasi bahwa dia menulisnya dari Roma. Kenapa? Karena kitab ini hanya menggunakan istilah-istilah Yunani dan bahasa Latin yang umum digunakan di kota itu pada masa itu. Tapi lepas dari semua itu, dari tempat mana itu ditulis, meskipun ada beberapa spekulasi seperti yang sudah disebutkan tadi tentang lokasi penulisan kitab Injil Yohanes, tidak ada bukti yang pasti atau jelas mengenai lokasi di mana kitab Yohanes ini ditulis. Itu hanya apa yang boleh dikemukakan pada saat ini. Baik. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Ini teori-teori yang menyatakan mendukung kira-kira dari mana Injil Yohanes ini ditulis. Terima kasih Pendeta Manembu yang sudah memberikan kepada kita informasi pendahuluan yang perlu kita ketahui. Kita masih akan bertanya lebih dalam, mengetahui lebih banyak tentang penulis dan kitab Injil Yohanes ini. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth.
Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi saudara-saudara yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Injil Yohanes. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Pendeta Jendri Manembu, tentang siapa penulisnya, dari mana ditulis, dan kapan penulisannya. Sekarang kita masih akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Pendeta Manembu, pertanyaan selanjutnya, biasanya surat itu ditulis tentu ada alamat yang dituju atau siapa yang menjadi pembaca pertama. Nah, apakah ada informasi mengenai siapa yang menjadi pembaca pertama atau tujuan daripada surat ini ditulis? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, Pendeta Edward, sejauh ini tidak ada informasi pasti mengenai siapa yang menjadi pembaca pertama kitab Injil Yohanes. Namun, berdasarkan analisis isi dan struktur kitab, maka sejumlah teori telah diajukan mengenai siapa yang menjadi target pembaca kitab tersebut. Yang pertama, ada orang beranggapan bahwa beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa pembaca Kristen yang baru memeluk agama Kristen. Dengan dalih seperti ini. Beberapa sarjana berpendapat bahwa kitab Injil Yohanes ditujukan untuk pembaca Kristen yang baru saja memeluk agama Kristen atau orang-orang yang masih mencari kebenaran mengenai agama Kristen. Hal ini didasarkan pada fokus kitab yang kuat pada penegasan keyakinan Kristen serta penyajian ajaran-ajaran Yesus secara jelas dan terperinci. Di bagian lain mengatakan bahwa beberapa sarjana teologi mengatakan bahwa pembaca Kristen yang sudah mapan ditujukan kepada golongan ini. Teori ini mengatakan bahwa kitab Injil Yohanes ditujukan untuk pembaca Kristen yang sudah mapan dan sangat memahami ajaran Kristen dengan baik. Ini mereka dasarkan pada kedalaman teologia dan pengajaran dalam kitab itu yang mengandung banyak simbol dan pengertian yang lebih mendalam. Lalu yang ketiga, gereja di Asia Kecil. Beberapa sarjana menganggap bahwa kitab Yohanes ini ditujukan kepada gereja-gereja yang ada di Asia Kecil, khususnya di Efesus. Tempat tradisi gerejawi menyatakan bahwa Yohanes menulis kitab itu dari sana. Hal ini didasarkan pada banyak referensi tempat-tempat di Asia Kecil serta beberapa catatan Alkitab yang terkait dengan konteks lokal yang ada di sana. Jadi, secara keseluruhan, meskipun tidak ada informasi pasti mengenai siapa yang menjadi pembaca pertama kitab Injil Yohanes, teori-teori ini menunjukkan kepada kita bahwa kitab itu ditulis untuk mengajarkan dan memperkuat iman Kristen, baik untuk pembaca yang baru memeluk agama Kristen di waktu itu, maupun mereka yang sudah mapan. Yang membaca maksudnya yang sudah dewasa rohani, sudah lama dalam iman kepercayaan mereka. Tapi hal yang sama juga menjadi bagian kita di saat ini. Saya pikir itu, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya adalah sehubungan dengan gaya unik, gaya penulisan oleh Yohanes. Kita punya 4 Injil. Dan tentu kalau ada 4 Injil masing-masing membawa ciri khasnya. Nah, pertanyaan yang mungkin ingin kita ketahui, apa keunikan gaya penulisan dari Yohanes ini dibandingkan dengan penulisan yang lain? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, buat saya secara pribadi, kitab Yohanes ini memiliki keunikan dibanding dengan Injil yang lain. Kenapa? Karena kitab Injil Yohanes memiliki sejumlah gaya yang unik dibandingkan dengan kitab Injil yang lain, serta kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Beberapa gaya unik yang dapat ditemukan dalam kitab Injil Yohanes antara lain dari gaya atau narasi penulisannya. Yohanes menggunakan gaya narasi yang lebih puitis dan filosofis daripada penulis Injil yang lain. Ia seringkali menggunakan kata-kata yang sedikit ambigi dan simbolisme yang sangat kaya sehingga teksnya dapat diartikan dalam banyak cara dan memiliki banyak tingkat pemahaman. Nah, yang kedua, mengapa ini unik adalah penggunaan istilah kata
Yohanes menggunakan istilah kata Yunani yaitu logos. Firman. Kata ya, firman. Untuk menunjukkan, merujuk bahwa hal ini, kata logos ini merujuk kepada Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dan penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa Yohanes ingin menekankan bahwa Yesus adalah manifestasi dari kehendak dan firman Allah itu sendiri. Yang berikut unik karena fokus pada kehidupan rohani. Yohanes fokus pada kehidupan rohani dan keselamatan. Dan seringkali menghindari kisah-kisah kehidupan Yesus yang terdapat dalam kitab-kitab Injil lainnya. Yohanes juga menekankan pentingnya kepercayaan kepada Yesus sebagai jalan menuju kepada keselamatan. Yeah. Lalu yang keempat, menekankan pada kebangkitan Yesus. Yohanes menekankan kebangkitan Yesus sebagai bukti bahwa kebenaran ajaran Kristen dan kekuatan keselamatan. Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan dia muncul kepada murid-muridnya sehingga memberikan bukti yang nyata mengenai kebenaran pengajaran Yesus itu sendiri. Dan yang kelima, serangkaian pengajaran panjang. Yohanes seringkali memberikan serangkaian pengajaran panjang dari Yesus yang disampaikan dalam bentuk percakapan yang monolog. Artinya pengajaran ini sering memuat ajaran-ajaran teologis dan filosofis yang mendalam dan merupakan salah satu ciri khas dari kitab Injil Yohanes. Jadi Pendeta Edward, secara keseluruhan gaya unik Yohanes dalam kitab Injil Yohanes membuatnya menjadi salah satu kitab yang paling menonjol dan berbeda dalam Perjanjian Baru. Yeah. Dengan fokus pada teologi, kehidupan rohani, dan penekanan pada Yesus sebagai jalan menuju keselamatan. Yeah. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan, Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi keunggulannya atau keunikannya adalah pada teologi, penekanan kepada kehidupan rohani dan juga Yesus sebagai jalan kehidupan. Oke, I am the way. I am the way ya, itu ada ditulis di dalam Injil Yohanes. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah keunikan Yohanes dibandingkan dengan penulis Injil yang lain. Kalau tadi kita lihat di antara sesama penulis Perjanjian Baru. Nah, sekarang lebih spesifik kepada dibandingkan dengan Matius, Markus, dan Lukas. Apa pendeta melihat ada hal-hal yang unik dari Yohanes sebagai penulis? Oh ya. Ya. Jadi yang pertama ada penekanan pada hubungan personal. Ya. Jadi Injil Yohanes menekankan hubungan personal dengan Yesus sebagai kunci untuk memahami kebenaran rohani. Ya. Dan itu dibuktikan bagaimana kedekatan Yohanes dengan Yesus. Sangat-sangat dekat, closer. Yohanes menekankan bahwa hubungan personal dengan Yesus dapat memberikan hidup yang kekal. Dan ia sering menggunakan kata-kata seperti percaya, tentang kasih. Untuk menggambarkan bahwa hubungan ini sangat penting, harus dekat dengan Yesus. Dan yang kedua, penekanan pada mujizat. Ini yang bisa kita lihat. Injil Yohanes menekankan mujizat sebagai tanda-tanda kualitas keilahian Yesus. Yeah. Dan sebagai dasar untuk mempercayainya sebagai anak Allah. Yohanes juga menekankan bahwa mujizat-mujizat itu dirancang untuk mengarahkan orang kepada kepercayaan dan hidup yang kekal. Jadi bukan sembarang mujizat ini ya. Yeah. Yang ketiga, dari struktur naratif yang berbeda. Yeah. Injil Yohanes memiliki struktur naratif yang berbeda dari Injil Sinoptik. Yohanes tidak mengikuti urutan waktu dalam pelayanan Yesus seperti yang ditulis oleh Injil Sinoptik lain. Yeah. Tetapi lebih cenderung mengikuti tema tertentu. Seperti mujizat-mujizat atau pengajaran-pengajaran Yesus yang sangat spesifik. Itu yang diangkat. Jadi tidak secara beruntun. Iya.
Lalu yang terakhir, penggunaan kata-kata dan gaya bahasa yang khas. Dalam Injil Yohanes memiliki penggunaan kata-kata dan gaya bahasa yang khas seperti penggunaan kata frase kata iya. Ya. Untuk memperkenalkan pengajaran Yesus dan seringkali mengulang beberapa kata atau frasa untuk memberikan efek dramatis. Para sarjana Alkitab mengatakan bila ada satu kata itu diulang-ulang, maka itu ada sesuatu yang sangat penting yang akan dikomunikasikan oleh penulis dari buku itu, termasuk Yohanes di sini. Ya, oke, baik. Terima kasih Pendeta Manembu. Ini sangat menolong saudara dan saya untuk melihat keunikan-keunikan hal yang benar-benar khas dari gaya penulisan Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes. Kita masih akan masuk lebih dalam, Pendeta Manembu, tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIG, Depth Insight Growth. Dan kita masih terus bertanya hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan Injil Yohanes. Nah, Pendeta Manembu, tentu ketika sebuah cerita itu diceritakan, maka di sana ada pergerakan geografis daripada Yesus Kristus. Iya, benar. Ada tempat-tempat penting yang memang sengaja dicatat oleh karena tempat-tempat ini kita percaya signifikan. Nah, kira-kira di dalam Injil Yohanes, apakah ada tempat-tempat penting yang disebutkan di mana mungkin mujizat Yesus atau pengajaran Yesus dicatat di tempat-tempat yang penting ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Iya, benar Pendeta Edward. Kitab Injil Yohanes menyebutkan beberapa tempat yang sangat signifikan dalam sejarah dan konteks Kristiani. Memang ada banyak, tapi kita pilih beberapa yang sangat menonjol. Ya. Pertama, menuliskan tentang kota Betania. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Betani adalah sebuah desa di luar kota Yerusalem, di mana Yesus sering menginap bersama sahabat-sahabatnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Di Betani, Yesus menghidupkan kembali Lazarus dari kematian, yang menjadi mujizat terbesar dan menegaskan kemahabesaran kuasa Yesus sebagai anak Allah. Yohanes tidak luput menuliskan ini. Yang kedua, Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah kota suci dalam agama orang Yahudi dan tempat penting dalam sejarah keselamatan. Dalam kitab Injil Yohanes, Yerusalem menjadi tempat yang sangat signifikan dalam hidup dan pelayanan Yesus itu sendiri. Mengapa? Karena di sana dia mengalami penderitaan, mengalami kematian di kayu salib, lalu kemudian Yesus bangkit kembali dari kematian. Dan selain itu Yesus juga mengajar di Yerusalem, melakukan beberapa mujizat penting seperti penyembuhan orang buta sejak lahir di kolam Bethesda dan sederet mujizat yang dicatat. Lalu kemudian yang bisa kita lihat, Yohanes menulis tentang Galilea. Galilea adalah daerah di utara Israel yang menjadi tempat kelahiran dan masa kecil Yesus. Dan di Galilea Yesus melakukan banyak mujizat. Sebagai contoh, perjamuan di Kana, ada anggur di mana ia mengubah air itu menjadi anggur, serta memberikan pengajaran-pengajaran penting seperti tentang roti hidup, tentang bagaimana itu cinta kasih yang sejati. Lalu ada kota lain yang saya sorot, Getsemani. Semua kita paham.
Tapi Yohanes memberikan penekanan khusus tentang Taman Getsemani. Di mana tempat itu Yesus datang berdoa sebelum dia ditangkap dan dia disalib. Di sana juga dia menderita ketakutan dan kegelisahan yang besar. Tetapi tetap taat kepada kehendak Bapa. Ada lagi satu yang luput dari tulisan lain tapi Yohanes menaruh di sana. Tentang lembah Kidron. Nah, lembah Kidron adalah lembah yang terletak antara Bukit Zaitun dan kota tua Yerusalem. Dalam kitab Injil Yohanes, tempat ini menjadi saksi bisu dari adegan penangkapan Yesus oleh pasukan Romawi dan pemimpin agama Yahudi, serta bagaimana dicatat tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Nah, tempat-tempat ini sangat signifikan karena menjadi saksi sejarah hidup, pelayanan, dan penderitaan Yesus, serta memberikan konteks penting bagi pengajaran-pengajaran yang ia sampaikan. Di tempat-tempat ini juga menjadi saksi keajaiban dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, serta membantu kita memahami lebih dalam mengenai keselamatan yang ditawarkan Yesus di dalam buku Yohanes. Ya. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi Pendeta sempat menyebutkan salah satu keunikan dari Yohanes adalah teologianya. Nah, kira-kira teologi apa yang menonjol yang ingin diangkat di dalam Injil Yohanes ini? Ya, terima kasih Pendeta Taliwongso. Di antaranya yang dapat kita lihat, yang pertama adalah Yohanes, dalam Injil Yohanes mau menekankan bahwa Yesus adalah firman Allah. Yohanes mengajarkan bahwa Yesus adalah firman yang ada bersama Allah sejak awal. Dan melalui dia segala sesuatu telah diciptakan. Dalam bahasa Yunani istilah firman adalah logos. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya ajaran ini bagi Yohanes. Konsep ini mengajarkan bahwa Yesus adalah manifestasi dari kehendak firman Allah yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Dan yang kedua, Yohanes mau menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam kitab Injil Yohanes, Yesus sering disebut sebagai anak Allah. Ada berapa gelar Yesus? Tapi di kitab Yohanes dia menekankan tentang gelar Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Maksudnya bukan gelar. Ini memang bahwa dia betul-betul datang dari Allah. Dan mengajarkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yohanes menekankan pentingnya kepercayaan kepada Yesus sebagai anak Allah dan bahwa hanya melalui dia satu-satunya manusia dapat mencapai kehidupan kekal. Yang ketiga, pengajaran mengenai Roh Kudus. Yohanes mengajarkan tentang Roh Kudus sebagai penolong, penghibur yang akan datang setelah Yesus naik ke surga. Ia menjelaskan bahwa Roh Kudus akan membimbing dan mengajarkan umat manusia mengenai kebenaran serta membantu mereka untuk menjalani kehidupan rohani yang lebih baik. Ketika Yesus menyebutkan bahwa ia akan mengirimkan penggantinya, yaitu Roh Kudus, kata yang dia gunakan adalah maksudnya mengirimkan penolong yang lain, artinya penolong ini adalah penolong yang sepadan, yang harkat martabatnya sama dengan derajat Yesus. Itu yang disampaikan. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus. Yohanes menekankan pentingnya kebangkitan Yesus sebagai bukti kebenaran ajaran Kristen dan kekuatan keselamatan itu sendiri. Ia menggambarkan bagaimana Yesus bangkit dari kematian dan muncul kepada murid-murid sehingga memberikan bukti yang nyata mengenai kebenaran dan pengajaran Yesus itu. Lalu Yohanes juga menekankan tentang begitu besar kasih Allah. Yohanes menekankan pentingnya kasih Allah dalam kehidupan kerohanian. Ia mengajarkan bahwa kasih Allah merupakan landasan mendasar bagi semua kebenaran yang hidup. Kehidupan yang sejati, bahwa kasih itu adalah satu yang sangat esensi dalam kehidupan. Serta bahwa kasih ini harus dipraktekkan oleh umat manusia dalam hubungan dengan sesama. Jadi mengasihi Allah
mengasihi sesama. Saya pikir pendeta secara keseluruhan teologi yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes terutama mengenai Tritunggal Allah dinyatakan dengan jelas dan keselamatan melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah menempatkan kitab Injil Yohanes ini sebagai salah satu kitab yang paling teologis dan menonjol dalam perjanjian baru. Saya pikir itu pendeta. Terima kasih. Salah satu kitab Injil yang saling menonjol teologianya di dalam perjanjian baru. Luar biasa. Nah, sekarang kita mendekati akhir daripada pembahasan kita. Apakah ada kira-kira tulisan yang diinspirasikan, yang menjelaskan kepada kita tentang penulis Injil Yohanes ini atau pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Terima kasih pendeta. Jadi kedalaman dan semangat kasih sayang Yohanes kepada gurunya bukanlah penyebab dari kasih Kristus kepadanya, tetapi akibat dari kasih itu. Yohanes ingin menjadi seperti Yesus dan di bawah pengaruh kasih Kristus yang mengubahkan, ia menjadi lemah lembut dan rendah hati. Latar belakang Yohanes kita tahu, orang yang sangat ambisi, membenci orang, menyuruh orang kalau boleh dibinasakan saja. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, kerendahan hati, kelemah lembutan bisa ia adopsi. Dirinya disembunyikan di dalam Yesus lebih dari semua teman-temannya. Yohanes menyerahkan dirinya kepada kuasa kehidupan yang ajaib itu. Yohanes mengenal juru selamat melalui suatu pengetahuan yang bersifat eksperimental. Pelajaran-pelajaran dari gurunya terpatri dalam kehidupannya secara pribadi. Ketika ia bersaksi tentang anugerah juru selamat, bahasanya yang sederhana sangat fasih dengan kasih yang melingkupi seluruh keberadaannya. Dalam tulisan inspirasi yang terdapat dalam Kisah Para Rasul halaman 544 dan 545 menyebutkan seperti ini. Yohanes dapat berbicara tentang kasih Bapa seperti yang tidak dapat dilakukan oleh murid-muridnya yang lain. Ia menyatakan kepada sesamanya apa yang ia rasakan di dalam jiwanya sendiri, yang di dalam karakternya menggambarkan sifat-sifat Allah. Keindahan, kekudusan yang telah mengubahkannya, memancarkan cahaya Kristus dari wajahnya. Di dalam penyembahan dan kasih, ia, Yohanes, memandang juru selamat sampai keserupaan dengan Kristus dan persekutuannya dengannya menjadi satu-satunya kerinduannya, dan di dalam karakternya mencerminkan karakter gurunya. Saya membacanya ini dalam buku Pena Inspirasi, Kisah Para Rasul halaman 544, 545. Jadi mungkin saya tambahkan, ketika kita dekat dengan Yesus seperti Yohanes, maka kehidupan itu akan terpantul dalam kehidupan kita. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan, pendeta. Baik, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi kita pada kesempatan ini. Dan kita tiba sekarang kepada bagian rangkuman atau kesimpulan yang boleh memberikan manfaat-manfaat rohani bagi kita dari diskusi kita. Bolehkah pendeta memberikan closing statement atau kesimpulan? Terima kasih pendeta Taliwongso. Bagi saya pribadi adalah semakin saya membaca dan mendalami tulisan Injil ini, maka saya akan semakin jatuh cinta kepada Yesus. Yang telah digambarkan di sini bahwa intinya adalah Allah itu adalah kasih. Tabiat Allah adalah kasih. Dan Allah ingin agar tabiatnya ini terpantul dari kehidupan orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Amin. Sebagaimana Yesus telah mengasihi, maka dia ingin agar umat-umat Tuhan yang mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi menghidupkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari.
Simpel saja sebenarnya. Ya. Allah adalah kasih, tabiatnya itu adalah kasih, dan itu harus diduplikasi oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Karena Amin. Allah adalah kasih yang diejawantakan dalam kehidupan Yesus ketika Yohanes mencatat kehidupan sehari-hari Yesus. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih puji Tuhan Pendeta. Dan bolehkah Pendeta Jendri Manembu berdoa bagi diskusi kita dan juga sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan kita pada kesempatan ini. Disilakan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah Maha Besar, pengasih lagi penyayang, pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Kami memuji, membesarkan, muliakan nama-Mu, oleh karena kemurahan, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Boleh sedikit mempelajari firman Tuhan. Sedikit mendalami latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Injil Yohanes. Semampu yang dapat kami pelajari. Kami sangat tahu Tuhan, ada banyak kebenaran yang belum kami dapatkan. Izinkan kami boleh menggalinya lebih dalam, membekali hidup kami untuk semakin mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kami orang berdosa. Oh, sungguh ajaib Engkau dalam rahmat dan anugerah-Mu, dalam kasih yang tak terbatas, boleh datang mencari kami yang sudah tersesat kembali ke rumah Bapa. Bapa, kami mau berdoa buat Pendeta Taliwongso yang terus memandu acara ini. Kiranya beliau menjadi berkat bersama keluarga. Acara ini akan terus berjalan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menyaksikan tayangan ini. Diberkati dengan kekuatan iman. Mampukan kami semua dapat mengasihi juru selamat kami. Mengasihi Tuhan kami. Dan mengejawantahkannya. Mengasihi sesama kami manusia. Di mana saja kami berada. Oh, kiranya damai sejahtera daripada-Mu. Persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Adalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jendri Manembu. Sama-sama Pendeta. Terima kasih Pendeta sudah berbagi dengan kita, sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta bersama dengan keluarga. Amin, amin. Di dalam pelayanannya. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan dari Cornelius Media. Saya yakin dan percaya kita semua akan semakin bertumbuh ketika kita mempelajari dan mendalami firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Dan sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.